Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ri, ayo masuk Ri. Ya Pak. Silakan masuk. Sama dulu ya. Gimana Ri? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Iya Pak. Si Ari, tahu nggak kira-kira kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Tahu. Kira-kira kenapa? Saya hari mana juga melanggar peraturan Pak sekolah. Melanggar peraturan sekolah. Iya Pak. Nah, salah satunya apa itu? Yang sering hari langgar tuh Pak seperti datang terlambat Pak sekolah. Oh, datang terlambat. Iya Pak. Sekolah. Pak. Nah, berarti Ari sudah tahu juga kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak ini adalah tentang melanggar aturan sekolah kita atau keyakinan sekolah kita, yaitu terlambat datang. Karena di aturan sekolah kita itu ada jam-jam tertentu, nah, kedatangan sekolah, kemudian jam pulang sekolah, kan udah dijelaskan itu ada aturan itu. Nah, namun apa yang Ari berbuat ini itu adalah manusia, karena kita manusia ini kan tidak ada yang sempurna. Ari pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi kita itu namanya hidup tentu punya proses dalam hidup. Nah, sedangkan Bapak sendiri itu pernah juga melanggar aturan sekolah atau keyakinan yang telah ditetapkan di aturan suatu lembaga ataupun di rumah tangga kita, gitu kan. Nah, itu kita tidak luput dari itu semua, tapi dari aturan-aturan yang ada ini kita berbuat salah itu biasa. Tapi dalam hal ini tentu kita lagi akan menyikapi ke depannya seperti apa lagi. Itu ya Ria. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang dimunculkan tadi si Ari, tentu ini kita berusaha untuk menyelesaikannya Ria. Menyelesaikannya supaya bagaimana keyakinan di sekolah kita ini tidak ada kita melanggarkan itu. Terus mau kira-kira sehari kita menyelesaikan itu semuanya, mau diselesaikan. Kemudian Bapak pun sebetulnya tidak tertarik juga untuk mencari kesalahan, siapa yang salah, siapa yang apa, yang betul, siapa yang apa. Tidak, Bapak tidak mencari permasalahan. Nah, dan kemudian sehari berhak juga untuk pembelaan diri, gitu kan. Sedang ibaratnya kita ini apa saja Ari, diskusi saja tentang menjalani hidup dan kehidupan. Apalagi si Ari sekarang sedang belajar di sekolah kita ini. Jadi itu mulai dari pikiran si Ari, apa tidak salah juga nanti. Cuma ingin tahu dari diri Ari itu sendiri seperti apa si Ari. Kemudian selain daripada melanggar aturan sekolah ini termasuk datang sekolah, ada Ari lagi melanggar tentang keyakinan sekolah kita yang lain. Kira-kira ada? Kira-kira ada Pak. Nah, seperti apa? Ari pernah juga Pak. Pakaian Ari kurang lengkap itu Pak. Oh, pakaian seragam sekolah. Iya Pak. Nah, seperti apa itu contohnya? Ari nggak pakai dasi Pak. Iya, nggak pakai dasi. Iya Pak. Padahal kita di sekolah ini, di aturan sekolah harus bagaimana? Harus pakaian lengkap. Harus pakaian lengkap, termasuklah atributnya itu berpakaian berpakai dasi ya, pakai dasi. Kemudian tentu dari permasalahan-permasalahan ini yang dimunculkan oleh si Ari tadi, tentu ada Ari punya alasan yang sangat pribadi dari si Ari untuk melakukan pelanggaran ini. Tentu ada alasan-alasan. Kira-kira seperti apa alasan dari si Ari sendiri? Kalau masalah dari juga Ari datang terlambat itu karena kendaraan Ari sering rusak. Oh, sering rusak kendaraannya. Ari tinggalnya di mana? Ari tinggalnya di
jauh juga Pak, sekitar 10 kilo lah. 10 kilo dari sini. Terus ada yang lain lagi alasannya? Itu dari apa pribadi Ari saja sih Pak. Karena sering bangun terlambat aja gitu. Sering bangunnya terlambat, Pak, kesiangan gitu, kesiangan bangun. Tentu kesiangan bangun ini tentu ada juga latar belakangnya mungkin Ria. Nah, lantaran kenapa ya? Kebetulan Pak, saya begadang juga. Sering begadang juga. Ari mempunyai HP, Iya, Pak. punya HP. Sering memakai HP malam-malam. Sehingga tidurnya terlambat gitu. Iya Pak. Terlambat. Kira-kira Ari tidurnya kalau memakai HP ini kadang-kadang tidurnya pukul berapa ya malam? Kalau sampai pakai HP Pak, lama Pak. Lama, Tengah malam. tengah malam ya. Iya, Pak. Di atas jam 12. Iya. Iya, Sering juga Pak. sering juga seperti itu. Nah, ya itu ya kan kalau kita namanya punya alasan tersendiri dan konsekuensinya tentu kita juga yang menerimanya kan itu. Nah, contoh si Ari tadi berupa kendaraan yang rusak, apalagi kita keadaan jauh ya, jauh, kemudian ada bangun tidur yang terlambat, diakibatkan tadi Ari juga yang menyampaikan karena sering begadang gitu kan, terlena oleh HP gitu kan. Nah, tentu konsekuensinya ke sekolah tadi ya, jadi terlambat jadinya di jam pembelajaran kita yang ditetapkan di sekolah. Kemudian Ari dalam menyikapi ini semua tentu sudah ada juga tergambar dalam diri Ari gitu kan, motivasi dalam diri Ari. Seperti apa ingin Ari kelanjutannya? Kelanjutannya Ari mau merubah sih Pak. Merubah Kebiasaan-kebiasaannya kurang baik. kurang baik tadi. Salah satunya tadi yang sering terlambat tadi. Nah, yang dikibatkan darinya yang sering tidurnya terlambat, maka terlambat juga bangunnya, maka terlambat pula di datangnya ke sekolah ya. Jadi berusaha si Ari ingin merubah tadi. Iya Pak. Ingin merubah. Oke. Kemudian Ari kan tahu itu aturan sekolah kita itu sendiri kan sudah jelas. Dari mulai Ari masuk di sekolah kita ini waktu kelas 10 dulu PPDB kan, nah, Ari kan udah tahu juga tentang keyakinan sekolah kita ini kan ada berupa nilai-nilai aturan yang ditetapkan kan. Nah, kira-kira seperti apa gambaran aturan sekolah yang sudah Ari ketahui? Salah satunya seperti apa? Seperti yang berkepentingan atau Pak. Tetap tepat waktu. Tepat waktu. Masuk jam 7.15 itu Pak. Masuk jam 7.15. Iya Pak. Bel sudah berbunyi di situ kan? Iya Pak. Oke. Apalagi yang lainnya? Masalah waktu pulangnya Pak yang bervariasi harian. Harinya, tiap harinya bervariasi. Ya. Ada yang memang model hari Rabu dan Kamis itu lama kita pulang ya. Ya, Pak. Lama kita pulang. Kalau hari Senin agak cepat dari yang hari Rabu dan hari Kamis ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian yang lainnya ada lagi kira-kira yang tentang aturan sekolah yang Ari ketahui? Ada Pak tentang berpakaian seragam makeup sama sepatu, warna sepatu. Oh, berpakaian seragam sekolah yang lengkap. Ya, Pak. Nah, termasuklah warna sepatu. Ya, Pak. Warna sepatu kira-kira warna apa? Warna sepatu hari keempat warna hitam polos. Warna hitam polos. Ya. Tidak boleh Ya, ada corak dan warna lain gitu ya. Iya Pak. Nah, kemudian kaosnya ditentukan juga waktu itu. Iya, ditentukan juga Pak. Nah, kaosnya warna apa? Yang Warna putih. iya Pak. Warna putih ya. Warna putih. Oke. Kemudian sudah jelas Ari mengetahui tentang keyakinan sekolah kita ataupun aturan sekolah kita ya. Kemudian dari aturan-aturan sekolah kita itu tentu mempunyai nilai-nilai tersendiri untuk diri kita. Kan itu tuh Ari ya. Nah, nilai-nilai terkandung dalam tata tertib sekolah kita itu seperti apa tuh? Menjadikan kita seperti apa itu? Tentu ada nilai-nilai kita ambil di situ.
aturan itu dibuat tentu ada nilai-nilai yang terkandung di sana kan. Nah, kira-kira seperti apa nilai-nilai yang menurut si Ari? Nilai-nilai terkandungnya Pak, yang paling utamanya menurut Ari Pak itu nilai disiplin. Nilai disiplin, Iya, Pak. terutama mendisiplinkan diri ya. Iya Pak. Nah, oke, apalagi yang lainnya? Seperti yang lainnya itu nilai mandiri Pak. Nilai mandiri. Iya, Pak. Ya, nilai mandiri. Oke, bagus. Bagus itu jawaban si Ari itu. Nah, tepat tuh semuanya itu nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan sekolah kita ataupun keyakinan kita di lokal. Sama juga dengan keyakinan kita di rumah itu. Di keluarga kita kan punya aturan juga itu. Punya kesepakatan dan keyakinan juga kita di rumah itu, rumah tangga kan. Nah, begitu juga kita yang di sekolah. Sekolah ada juga aturannya gitu kan. Nah, termasuklah tadi Ari sampaikan masalah berpakaian seragam lengkap. Kemudian kehadiran di sekolah harus tepat waktu gitu kan. Nah, kemudian waktu-waktu tertentu ada pulangnya cepat, ada pulangnya lambat gitu kan. Nah, bagus. Berarti pemahaman si Ari tentang keyakinan ataupun nilai yang terkandung di dalam aturan sekolah kita, Ari sudah paham. Nah, kemudian kira-kira si Ari lagi ini bawakan ke dalam diri si Ari. Nah, nantinya kehidupan si Ari ini seperti apa yang diinginkan ke depan? Tentunya kehidupan. Kan boleh Bapak tanya seperti itu kan? Nah, seperti apa? Kehidupan yang baik lah Pak, yang punya pekerjaan yang baik bisa untuk membiayai hidup nanti. Mempunyai pekerjaan yang baik bisa untuk biaya hidup gitu kan? Iya. Istilahnya untuk masa depan gitu ya, masa depannya gitu kan. Pingin enggak Ari itu menjadi orang yang sukses, orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa dipercaya? Pingin enggak seperti itu? Pengen Pak. Pingin. Nah, tentu yang ini semua tentu tidak luput dari ikhtiar kita, usaha kita Ari ya. Nah, salah satunya usaha Ari apa untuk menjelang ke situ tadi itu? Ari kan ingin menjadi orang seperti ini, menjadi orang sukses gitu kan, orang bertanggung jawab, ingin dipercaya gitu kan. Nah, bisa mengayomi keluarga, bisa mengayomi masyarakat gitu kan. Kan itu keinginan Ari kan, dia ini bagus itu. Nah, kira-kira apa ikhtiar Ari itu untuk menggapai itu semua? Ari berencana Pak, mulai hari ini mau rajin belajar juga Pak, ditambah kedisiplinannya juga ditingkatkan Pak. Mulai berusaha untuk giat lagi belajar, kemudian Kedisiplinannya berarti kedisiplinan diri terutama harus dimunculkan. Ya. Jadi ini kita itu sebetulnya kalau ingin merubah diri, jadi mulai dari diri kita. Itu bagus itu sih jawab tadi, diri kan? Berarti mulai dari diri sendiri. Jadi motivasinya itu motivasi di dalam diri atau disebut dengan motivasi intrinsik gitu kan. Nah, baru setelah itu nanti muncul pula lagi motivasi yang datangnya dari luar diri kita, dinamakan motivasi ekstrinsik gitu kan. Nah, kira-kira terbayang oleh si Ari enggak motivasi yang ada di luar diri Ari itu seperti apa? Motivasi di luar diri itu. motivasi dari luar itu Pak, seperti melihat orang yang sudah sukses itu Pak. Lihat orang yang sudah sukses, kemudian sering-sering juga Pak, belajar atau bertanya sama orang-orang yang sukses juga. Sering juga bertanya atau komunikasi Iya, Pak. bagi orang yang sudah sukses ataupun orang yang lebih mengetahui dari diri kita gitu kan. Nah, berarti intinya belajar ya, belajar. Nah, kemudian gali ilmu-ilmu yang didapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Itu maksud Ari tadi. Iya Pak. Bagus itu. Jadi motivasi dari luar diri kita itu manfaatkan di samping orang-orang yang sukses, guru-guru kita yang sukses, atau kakak-kakak kelas kita yang sudah tamat dari SMA ini banyak yang sudah sukses gitu kan. Nah, seringlah komunikasi, bertanya, jangan segan-segan pula bertanya gitu. Apalagi yang akan kita gapai itu masa depan kita masih panjang lagi ya, sepanjang lagi gitu. Oke. Kemudian itu semua tentu mulai dari diri si Ari tadi ya, mulai dari diri. Berarti
mulai motivasi dari dalam diri si Ari dimunculkan, baru nanti ditambah dengan motivasi dari luar diri si Ari tadi kan. Oke, baik nih, kita lanjutkan. Kira-kira Ari yang mau sukses ini, menjadi orang yang bertanggung jawab tadi, menjadi orang yang bisa dipercaya tadi, menjadi masa depan yang cerah gitu kan. Kira-kira si Ari keluarga mendukung nggak kira-kira? Keluarga Mendukung. ya, Mendukung. Ari masih hidup kedua orang tuanya? masih Masih. Jumlah bersaudara si Ari berapa jumlah? 4 bersaudara. 14 saudara. Berapa bro? Bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Kira 14 itu banyak kali itu. Iya, 4 bersaudara. Ari anak keberapa ya? Anak terakhir. Anak terakhir, si bungsu ya. Berarti kakak-kakak si Ari sudah banyak juga yang udah tamat di perguruan tinggi. Sudah ya. Sudah ada yang bekerja? Sudah ada yang bekerja. Nah, berarti si Ari sudah termotivasi juga dari keluarga seharusnya ini. Ada termotivasi nggak melihat kakaknya sudah sukses? Ada juga. Termotivasi ya. Ya, Nah, kemudian lebih spesifiknya Bapak bertanya ini, nggak masalah Ria Bapak tanya ya. Si Ari rencananya setelah tamat di SMA kita ini mau kemana lah? mau kuliah. Mau kuliah? Iya, Pak. Lebih tepatnya kuliahnya di mana? Mau ke UNAN. Mau ke UNAN. Iya. Jurusannya sudah ada terkonsep dalam pikiran? Masih ragu-ragu juga, tapi Pak udah ada juga yang diarahkan. Diarahkan ke situ. Iya, Pak. Nah, di mana letak keraguan si Ari? Kalau masalah tentang nilai Pak, karena kakak masih rasa-rasa nilai masih kurang. Nilai masih kurang. Rencana jurusannya di UNAN itu jurusan apa ya? Oh, rencananya mau ngambil yang farmasi atau akuntansi. Farmasi atau akuntansi? Iya, Pak. Nggak ada lagi bercabang pikirannya ke yang lain atau mau sekolah kedinasan Pak atau yang lain-lain, ada nggak terbayang seperti itu? Ada juga? Sebenarnya Ada juga ke situ. Berarti dalam apa sekarang lagi ya, dalam memikirkan itu mau arahnya kemana lagi ya? Iya, Pak. Oke, berusaha lah si Ari mana yang pas nanti, karena diri kita itu yang tahu tentu diri kita sendiri. Orang tua, keluarga, kami sebagai guru di sekolah itu cuma bisa memberikan berupa pemahaman, berupa informasi-informasi, dukungan gitu ya. Nah, itu cuma yang bisa kami lakukan, dan orang tua harapan sebagai si Ari tentu besar. Sama juga kami sebagai guru nih kepada Ari, tentu besar juga harapan kami si Ari itu ke depan seperti apa. Jadi orang yang sukses, dari kehidupannya cemerlang gitu kan. Nah, oke, bagus tuh. Jadi dari itu semua tentu tidak lain adalah harus disesuaikan dengan usaha-usahanya. Mulai sekarang si Ari harus berusaha lagi, lebih giat lagi, kemudian untuk menggapai itu semua, karena usaha dia tidak akan mendustakan dari hasil. Di apa yang kita semai, tentu itu yang kita tuai. Itu istilahnya gitu kan. Paham maksud Bapak ini hari ini? Bapak sampaikan tadi, paham? Oke, baik. Terima kasih Ri telah datang. Kita berbincang-bincang dengan si Ari tentang masalah yang dialami oleh si Ari. Terima kasih banyak waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Ari simpulkan dalam diri Ari, Arilah yang menyimpulkan mau arahnya kemana tadi sudah jelas. Kemudian itu semua tentu itikadnya dari diri Ari itu sendiri. Berubah tidak berubahnya Ari yang akan melakukannya. Berubahnya itu semua ya Ari ya. Oke. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini dengan Bapak, ada keberatan si Ari enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Biasa-biasa saja. Atau ada pula menyalahkan Bapak ini, kenapa Pak saya dipanggil Pak, kenapa saya ini? Enggak ya? Enggak. Malahan bagaimana perasaan si Ari? Lebih lebih tenang aja gitu. Lebih tenang, lebih tenang dan lebih termotivasi lagi. Iya. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu bagus. Nah, baik, karena sudah kedepannya seperti apa si Ari udah jelas tadi. Ari sudah menyatakan tadi rencana Ari mau bagaimana, kan udah Ari sampaikan tadi kan? Sudah diitikadkan dari dalam diri tadi kan? Sudah. Oke, mudah-mudahan dan harapan Bapak gitu juga. Mudah-mudahan
hari bisa untuk melalui ini semua, karena namanya kita berpendidikan tentu punya proses. Nah, mungkin besok udah berubah enggak, tapi itu punya proses. Nah, step by step kita berubah. Nah, mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan ke si Ari. Mudah-mudahan Ari bisa memahaminya dan kemudian mengambil iktibar dari percakapan antara Bapak dengan si Ari. Ya, nah, terima kasih banyak Ari. Sekarang silakanlah si Ari untuk kembali ke lokal untuk melanjutkan pembelajarannya. Nah, nanti kalau bertanya guru bidang studi yang bersangkutan pada jam ini, dibilang saja saya setelah konsultasi dengan Bapak Ari untuk memberikan keterangan. Nah, boleh disampaikan seperti itu. Dan terima kasih banyak Ari ya. Oke, terima kasih. Ari Jadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabarnya Waldi? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Ini Bapak memanggil Suwaldi itu ada alasannya. Tapi sebelum ke situ arahnya, Bapak mengucapkan terima kasih kepada Waldi yang telah dapat hadir di ruangan Bapak ya, atas pemanggilannya ke Bapak datang di sini. Sejauh ini Waldi sudah terbayang nggak kira-kira Bapak panggil ke ruangan Bapak ini tentang ada atau sudah mengetahui apa tujuan dan maksud Bapak panggil Suwaldi? Sudah tahu Pak. Sudah tahu. Sudah tahu. Nah, kira-kira sudah tahu itu apa tuh kira-kira tuh Waldi? Karena saya akhir-akhir ini sering memakai sepatu yang berwarna Pak, sama kaos kakinya itu kayak warna hitam, Oh gitu. warna putih. Oh, berarti dengan artian tentang masalah seragam sekolah ya, Iya. seragam sekolah yang tidak sesuai dengan aturan ataupun kesepakatan daripada yang ada di sekolah kita ya, Iya. di sekolah kita itu. Karena di sekolah kita di aturan pakaian sekolah kita itu termasuklah seragam sekolah, termasuk sepatu dan juga kaosnya sudah ditentukan ya. Nah, yang sepengetahuan si Waldi, warna sepatu kita seharusnya warna apa gitu? Kalau menurut tertib itu warna hitam Pak. Warna hitam polos ya. Hitam polos. Kemudian kaosnya Kaosnya harus warna putih. Warna putih polos juga. Oke. Baik. Ini sebetulnya Bapak memanggil Suwaldi ini memang betul itu apa yang disampaikan oleh Waldi tadi, berkaitan dengan perkembangan ataupun permasalahan yang dimunculkan oleh Suwaldi berkaitan dengan keyakinan sekolah kita gitu kan, ataupun tata tertib sekolah kita. Namun sebelum itu yang berbuat salah ataupun permasalahan yang dimunculkan oleh Waldi itu memang manusiawi. Setiap kita manusia ini tidak luput dari permasalahan, termasuk dalam permasalahan melanggar tentang keyakinan sekolah kita ataupun tata tertib sekolah kita gitu kan. Sedangkan Bapak sendiri ya pernah juga melakukan demikian gitu kan. Jadi dalam hal ini Bapak tidak mempersalahkan daripada Suwaldi ada melanggar aturan sekolah dan segala macamnya, dan Bapak pun tidak berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di Waldi. Tidak lagi Waldi yang harus lebih terbuka nanti menjelaskan sama Bapak kan. Kemudian yang perlu Bapak sampaikan juga di sini, tentu Waldi mempunyai alasan yang kuat gitu kan. Tentu apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, tentu ada dasar ataupun yang melatar belakangnya gitu.
dalam hal ini tentu Waldi ada juga gitu kan. Nah, apapun seperti itu juga kalau ada terbuat ataupun membuat kebijakan dan segala macam dari tingkah laku kita itu pasti ada yang latar belakangnya. Nah, dalam hal ini tentu ke Waldi lagi Bapak, apakah tanyakan lagi gitu kan. Tentu ada alasan daripada Waldi. Kira-kira apa tuh alasannya? Kalau masalah sepatu Pak ada beberapa alasan. Kalau akhir-akhir ini tuh Pak, saya sering bangun terlambat, jadi saya terburu-buru Pak. Terus saya kadang nggak ngelihat warna sepatu itu warna apa, saya langsung pakai Pak. Terus ada juga kadang-kadang sepatu yang saya letakkan itu nggak pada tempatnya Pak, karena sering dimainkan sama adik-adik saya. Di rumah ya. Iya. Jadi itu yang latar belakangnya. Gitu. Baik, kita lebih ke yang tadi. Tentu ada alasan tadi udah sampaikan oleh Waldi, karena pernah keterlambatan bangun tidur paginya gitu kan. Tentu yang bangun tidur ini pagi keterlambatan kita ini tentu ada juga akibatnya dari mana. Itu akibatnya tentu biasanya menurut Bapak itu kita yang biasanya molor bangun tidurnya atau kesiangan bangun tidurnya tentu ada imbasnya yang tadi malamnya kita terlambat tidur gitu kan. Nah, itu konsekuensinya ke paginya gitu kan. Nah, biasanya si Waldi itu tidurnya jam berapa saja? Tergantung kondisi Pak, kalau cepat kadang jam 10-an. Kadang malah Iya, lebih Pak. Nah, itulah yang membuat apa itu ya. Tapi kalau menurut Bapak kalau jam 10 itu kita udah istirahat ataupun sudah tidur, biasanya tidak akan berimbas di paginya. Tapi kalau sudah di atas jam 10 itu, pukul 10 itu, nah ya biasanya berimbas ke yang paginya ya. Oke. Nah, apa aja kegiatan-kegiatan itu? Kalau kadang-kadang yang tadi sampaikan oleh Waldi itu, yang kegiatannya itu apa? Membuat tugas kah malamnya itu, atau karena sibuk dengan gadgetnya ataupun HP segala macamnya, apa tuh kira-kira? Kalau terkadang ada tugas mepet Pak, terus ngerjainnya sampai larut malam. Terus kadang membantu orang tua berdagang. Iya. Membantu orang tua juga berdagang di rumah. Iya. Bagus itu membantu orang tua itu, kadang-kadang kan itu orang tua pun butuh bantuan juga, walaupun orang tua kita itu tidak minta dibantu ataupun kita aja yang lebih respon lagi, lebih peka lagi sebagai anak. Iya, Pak. Bagus itu. Tapi untuk kedepannya ini tentu kita lagi yang tahu tentang masalah manajemen waktu kita lagi tuh Waldi yang perlu dilakukan. Waldi udah tahu juga ini, karena Waldi anggap tuh sebagai sebagai teman lah antara kita berdua gitu kan. Bapak tidak menganggap si Waldi itu sebagai orang yang berbuat salah besar, tidak gitu. Kita semua manusia ini pasti pernah berbuat salah, itu biasa ya. Kemudian dengan alasan-alasan itu tentu untuk kedepannya kira-kira maunya seperti apa lagi si Waldi itu menyikapi atas pelanggaran tentang keyakinan sekolah kita ini. Untuk kedepannya lagi tentu Waldi punya apa juga, punya pendapat juga, ataupun ya saya ya depannya ya seperti apa lagi gitu kan. Nah, tentu Waldi juga yang menjawab itu semua untuk diri Waldi gitu kan. Akhirnya seperti apa? Mungkin kalau masalah keterlambatan Pak, saya akan memperbaiki waktu tidur atau waktu keberangkatan. Kalau masalahnya waktu tempat sepatu, mungkin saya akan mencari tempat yang lebih aman agar saya bisa menyimpannya Pak, agar tidak terburu-buru ya, apalagi ada dimandikan oleh adiknya nanti ya. Oke. Kemudian selain dari apa tadi, ada berupa apa tadi, melanggar tentang peraturan sekolah kita tadi tentang masalah sepatu, ada lagi kira-kira yang lainnya yang menurut Waldi, ada lagi kira-kira yang lainnya pernah melanggar aturan sekolah kita? Mungkin kalau pelanggaran berat enggak Pak, tapi ya. kayak
waktu keluar main itu waktu gurunya udah masuk tapi saya terlambat Pak. Terlambat masuk Iya, lagi terlambat untuk masuk. jam berikutnya gitu Iya. kan. Itu bisa kenapa tuh Waldi? Karena beli jajannya jauh Pak, terus sering terlambat. Oh. Belum lagi habis makannya udah. Udah bel sudah berbunyi lagi gitu. Iya. Oke, berarti masalah apa nih lagi? Masalah jam masuk Iya. pembelajaran berikutnya ya. Iya. Ketika kita jam istirahat, kemudian belum sempat habis makanannya, tentu yang namanya kita makan tentu harus Iya. diselesaikan juga dulu. Maka terjadilah keterlambatan untuk mengikuti pembelajaran jam berikutnya ya. Oke. Nah dalam hal ini tentu ke Waldi juga perginya gitu. Tentu perginya nanti tentu arahnya Waldi lagi yang bisa mensiasatinya gitu kan. Iya. Nah kira-kira bagaimana itu si Waldi itu? Mungkin waktu makannya lebih bercepat lagi Pak. Harus cepat lagi, jadi berusaha cepat keluar untuk jam istirahat, kemudian cepat mendapat apa yang dibutuhkan. Nah, yang lainnya ada lagi? Terus kalau supaya lebih cepat itu siap makan langsung pergi ke lokal Pak. Dari lokal lagi, Iya. usahakan tidak berleha-leha Iya. lagi ya. Terus itu yang disampaikan Mas Waldi. Apa yang disampaikan oleh Waldi itu memang harus dipertahankan, harus harus diterapkan, memang bagus itu pendapat si Waldi tadi gitu kan. Nah, usaha untuk kedepannya untuk merubah diri lagi ya. Iya, Pak. Nah, kemudian perlu juga Bapak akan di sini pertanyakan kepada si Waldi tentang masalah keyakinan sekolah kita ataupun terhadap sekolah kita. Tergambar enggak oleh si Waldi seperti apa aturan sekolah kita ini? Apalagi Waldi kan udah kelas 11 gitu kan, kelas 11 tentu udah lebih 1 tahun mengikuti proses dalam menuntut ilmu di sekolah kita ini gitu. Nah, seperti apa yang di dalam terkonsep dalam pikiran si Waldi itu tentang aturan sekolah kita yang ada? Mungkin setiap peraturan setiap sekolah itu sama Pak untuk memperbaiki akhlak maupun sikap kita di sekolah ini. Tapi menurut Waldi peraturan sekolah ini sudah cukup bagus Pak untuk menadaptasikan seluruh siswa. Ya, sudah cukup bagus ya, sudah Cukup bagus. Oke. Tentu dari aturan-aturan yang ada di sekolah kita ini tidak jauh beda juga dengan aturan-aturan yang ada di tempat kita ataupun di keluarga kita, di masyarakat gitu kan. Semua kita itu kan punya aturan sebetulnya. Apa yang nama kita manusia ini punya aturan. Jadi dari semua aturan yang ada, baik aturan di sekolah ataupun keyakinan kita dalam keluarga ataupun di masyarakat, tentu itu mempunyai nilai-nilai tersendiri kan untuk kita gitu kan, untuk kita gitu. Tentu nilai-nilai ini tentu arahnya nanti tentu kita pribadi-pribadi yang tahu tentang nilai-nilai yang ada gitu. Ya kira-kira menurut si Aldi nilai yang terkandung di dalam keyakinan yang ada di sekolah itu seperti apa itu nilai-nilai ini? Yang pertama Pak, supaya kita itu lebih terbiasa ke depannya untuk memperbaiki diri sendiri agar tidak mengalami kecerobohan dan juga ke depannya lebih tertib lagi dan disiplin Pak. Oke, bagus. Si Waldi udah paham betul tentang nilai-nilai daripada keyakinan sekolah kita ini. Nah, sama juga dengan di rumah ya, di keluarga kan gitu juga gitu kan, ada aturan orang tua kita mendidik kita di rumah, tentu ada juga rambu-rambunya. Walaupun itu tidak secara tertulis kalau di keluarga ya. Nah, kalau di sekolah memang ada secara tertulis gitu kan. Nah, tentu itu mengacu supaya diri kita itu menjadi orang-orang yang orang-orang yang bernilai positif juga gitu kan. Kemudian arahnya orang yang bisa bertanggung jawab, mendisiplinkan diri, kemudian menjadi mandiri, nah, kemudian bertanggung jawab, bisa dipercaya dan segala macamnya. Ya. Terus tentang masalah apa ini lagi? Masalah pendapat si Waldi. Menurut Waldi seperti apa idealnya menurut Waldi tentang sekolah kita ini ataupun di kelas kita, idealnya seperti ini Pak, yang menurut Waldi seperti ini aturannya supaya
menjalankan ke siswa, mudah untuk diaplikasikan Pak. Mudah diaplikasikan, mudah dijalankan Iya. oleh peserta didiknya. Dengan artian di sini ini Bapak tangkap apa yang Wali sampaikan tadi itu memang betul-betul aturan yang mengikat ke kita ataupun ke peserta didik, termasuk Bapak juga sebagai pendidik, memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita, Iya. disesuaikan dengan kebutuhan kita, bisa kita menjalankannya, Iya. sanggup kita menjalankannya, kita menerapkan, kan itu istilahnya Wali ya. Oke. Kemudian Waldi lagi yang bertanya lagi nih, saya pribadi ya. Waldi, keinginan Waldi itu ke depannya seperti orang yang seperti apa itu Waldi ke depannya itu? Nah, coba diapakan Waldi? Tentu saya pribadi Pak menginginkan masa depan yang lebih cerah dari, biarlah saya kesulitan di masa sekarang daripada ketimbang di masa depan nanti. Saya maunya masa depan nanti saya sudah memiliki pekerjaan, saya sudah berpengalaman dalam segala hal. Oke, itu yang keinginan Waldi ataupun gambaran ke depannya Waldi ingin seperti itu. Iya. Oke. Tentu dari yang sampaikan Waldi ini tentu tidak terlepas dari apa ini, dari usahanya lagi, ikhtiarnya ke depan seperti apa. Mulai dari sekarang ini Waldi ya. Mulai dari sekarang tentu dengan apa yang dikonsep dalam pikiran, apa yang dicita-citakan, ingin seperti apa nanti ke depannya, tentu kita yang menentukan sekarang. Nah, karena itu harus dimunculkan terlebih dahulu dari motivasi di dalam diri kita. Dalam diri kita itu dinamakan ada motivasi intrinsik, ada motivasi internal, gitu kan sama itu. Jadi mulai dari diri sendiri itu. Apa seperti itu? Mulai dari diri sendiri. Kemudian kalau sudah dimulai dari diri sendiri untuk merubah, kemudian usahanya memang dimunculkan dari hati yang dari dalam gitu, untuk berubah, ingin memperbaiki masa depan dan segala macamnya, itu tentu mulai dari diri atau munculkan motivasi di dalam diri. Setelah itu baru kita lihat dari motivasi, dari dukungan dari motivasi dari luar diri kita, termasuklah dari keluarga kita, orang tua, dari masyarakat, dari teman kita, kemudian dari guru-guru kita, ya. Nah, itu dinamakan motivasi eksternal ataupun eksternal, di luar diri namanya ya. Nah, oke. Kemudian kehidupan seperti apa yang Waldi inginkan nanti, kehidupannya seperti apa, kehidupannya coba kehidupan seperti apa yang terbayang oleh Waldi kehidupannya. Saya maunya ke depannya itu Pak, saya tidak mengalami kesulitan lagi, saya ingin lebih tidak mempersulit orang lain, lebih ke diri sendiri dan mandiri, mandiri. terus Lebih mematokkan diri lagi untuk masa depan yang cerah. Oke, bagus. Dengan artian yang disampaikan oleh si Waldi tadi itu ingin menjadi orang yang sukses lah ya, sukses, bertanggung jawab, bisa dipercaya, kemudian apalagi kita akan bergabung dengan masyarakat, tentu kita harus dipercaya gitu kan, bisa mengikuti perkembangan daripada zaman kita di masyarakat gitu kan. Kemajuan zaman ini sangat pesat gitu kan, kita bisa menyimbangkannya ya. Oke, kira-kira Waldi mau setelah di SMA ini nanti gitu, mudah-mudahan kan tak lama lagi itu, tentu sudah ada juga terkonsep dalam pikiran si Waldi itu, saya ingin menempuh ini nanti Pak, ingin seperti ini nanti Pak, ingin menjalani ini seperti ini Pak, mudah-mudahan nanti terwujud Pak, ingin menjadi ini saya Pak. Seperti apa itu? Sesuai cita-cita saya Pak, saya ingin sekolah di kedinasan Pak, jadi bekerja sebagai dinas Pak. Kedinasan? Iya, kedinasan. Nah, lebih spesifiknya kedinasan itu yang di bidang apa? Kedinasan kan banyak itu. Ya. Nah, yang seperti apa itu? Lebih ke bidang kayak PDM ya. STIS ya. Itu sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan. Oke. Kemudian kebetulan di
rombongan belajarnya ataupun kelompok belajarnya kan si Wali kemarin memilih kan itu Iya, Pak. pas kedinasan Pas. juga. Oke, berarti sudah diarahkan juga ke sana arahnya ya. Oke. Dari apa dukungan dari keluarga bagaimana modelnya tuh, Waldi? Orang tua sudah memberikan Aldi kayak bimbel bahasa Inggris gitu, Pak. Terus kayak support sistem maraton tiap pagi gitu, Pak. Berarti sudah memang penuh dukungan dari keluarga ya, dari Iya. orang tua ya, terutama dari orang tua. Berarti sudah ada juga apanya dari orang tua ya, Iya. motivasi dan dukungannya gitu ya, dari keluarga lah istilahnya gitu. Oke, udah bagus itu Waldi. Kemudian Waldi ini berapa jumlah bersaudara ini? Bersaudara itu 5 orang, Pak. 5 orang. Waldi anak keberapa? Anak pertama. Wih, anak pertama itu memang beban berat juga itu Waldi. Kenapa beban berat kalau katakan? Itu kan sebagai sampel, sebagai tauladan bagi adik-adiknya di rumah kan. Nah, berarti itu usahanya memang harus betul-betul diapakan lagi Waldi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Waldi, apa yang diinginkan Waldi seperti apa ke depan itu mudah tercapai. Kemudian ketercapaian itu semua tentu akan ditiru, ditiru oleh adik-adiknya yang masih banyak lagi di bawah Waldi kan. Ada 4 lagi ya, Iya. ada 4 lagi. Nah, Waldi tinggal di mana ini? Di Kuamang, Pak. Di Kuamang ya. Orang tua masih hidup keduanya? Alhamdulillah masih hidup. Oke. Waldi di samping apa kan di sekolah nih sibuk juga nampak sama bapak ini kan masuk organisasi Waldi Iya, kan? Pak. Nah, di kepengurusan OSIS kan? Iya, Pak. Nah, itu harus pandai-pandai juga Waldi itu untuk memanage waktu, kemudian manajemen waktu harian si Waldi harus betul-betul diapa juga, dikelola juga gitu kan. Karena kesibukan Waldi di organisasi banyak juga kesibukan yang ada kaitannya dengan BBM kita, sekarang kita dengan guru-guru studi kita kan. Nah, dengan nanti ada pula kendala-kendala permasalahan-permasalahan, walaupun permasalahan-permasalahan itu tidak akan luput dari kita kan, yang namanya hidup tetap ada permasalahan gitu. Baik Waldi, nampaknya Waldi sudah menjabarkan semuanya, ingin seperti apa ke depannya, ingin apa. Setelah sejauh ini kita berbicara tadi atau berinteraksi dengan Bapak Waldi, apa yang dirasakan oleh Waldi? Udah banyak kita bicarakan tadi ini kan, gini, dan mana Waldi seperti ini ya, kan udah banyak itu dijelaskan oleh Waldi ya. Jadi apa yang dirasakan? Saya merasa lega Pak karena sudah lebih mendapatkan penerangan dari Bapak tentang gimana selanjutnya ke depannya gitu Pak. Oke. Itu udah apalah ya, ada dampaknya yang terasa ya, ada dampak terasa terutama untuk diri pribadi si Waldi dan juga Bapak seperti itu juga Waldi. Walaupun kita berbincang lepas seperti ini aja antara Bapak dengan Waldi, Bapak secara tidak langsung mendapatkan apa juga pengalaman-pengalaman dan keilmuan juga, karena keilmuan ini ya sekarang nggak perlu lagi seorang guru itu dikatakan serba tahu, tidak gitu kan. Nah, bahkan dari siapapun yang namanya itu ilmu, pengalaman yang baik bernilai positif itu memang bagus untuk diambil gitu kan. Nah, jadi sama saling apalah, saling memberi dan saling memberikan ide dan gagasan. Nah, mungkin karena sudah disampaikan oleh Waldi tadi apa yang dirasakan untuk depan seperti apa, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Tapi Bapak titip pesan ini Waldi, kalau seandainya ada permasalahan setelah ini, baik permasalahannya permasalahan pribadi, masalah sosial, masalah belajar kita, masalah keluarga kita gitu kan, boleh nama salah diapakan dengan Bapak gitu. Itulah tugas Bapak di sekolah ini untuk memberikan berupa pemahaman, berupa layanan, dan juga memberikan masukan dan informasi terutama berkaitan dengan permasalahan yang ada yang menunjukkan diri kita kan. Nah, jadi bolehlah, jangan artian nanti si Waldi beranggap karena ada masalah saja dipanggil baru ketemu Bapak. Tidak, Bapak tetap menerima apapun yang mau disampaikan, apapun sekedar berbicara apa segala macam bisa dengan Bapak.
datang aja lah nanti ya, atau sampaikan aja. Kan nomor Waldi kan ada salah Pak. Oke, Pak. Nah, biar Bapak menjadi juga ada waktu apa enggak kira-kira jam ini ada yang mau disampaikan, ada yang mau Waldi tertanyakan, nggak masalah ya. Oke, Pak. Nah, jadi itulah kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terima kasih banyak Waldi waktu yang diberikan. Sekarang Bapak persilahkanlah Waldi untuk kembali belajar untuk pelajaran berikutnya gitu ke lokal ya. Tadi nanti kalau apa laporkan juga ke meja piket lagi bahasanya Waldi tadi ada dipanggil oleh Bapak Andri ke ruangan, ada permasalahan yang mau diselesaikan. Sampaikan aja itu kepada gurunya nanti ya. Iya, Pak. Dan silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.